Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaira Afiati Hidayah dari kelompok KKN IKA 155. Di sini saya akan memberikan tips tentang berbisnis di saat atau di masa pandemi. Di masa pandemi ini banyak UMKM atau usaha-usaha kecil yang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan penurunan penjualan bagi usaha-usaha mikro. Kemudian banyak juga masyarakat yang melakukan kegiatannya di rumah dan mengurangi aktivitasnya untuk keluar rumah. Nah, di saat ini kita sedang memasuki era new normal, di mana kita diminta untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Begitu pula dengan usaha-usaha mikro, diminta untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan keadaan yang baru supaya tetap dapat menjalankan usahanya. Di sini saya akan memberikan tips untuk UMKM dalam menjalankan usaha pada masa pandemi. Yang pertama, kita harus membuat aturan yang jelas tentang SOP tentang bekerja di masa pandemi. Hal pertama yaitu tentang jam operasional kerja. Hal ini merupakan hal yang sangat penting karena saat ini ada pembatasan jam malam misalnya, sehingga jam operasional ini perlu untuk direvisi atau disesuaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya untuk usaha-usaha yang biasanya buka pada malam hari. Untuk mengatasinya, misalkan kita dapat membuat surat keterangan bagi karyawan yang bekerja pada malam hari supaya dapat menunjukkan keterangan bahwa dia memang memiliki tugas untuk bekerja di malam hari. Kemudian hal kedua yaitu tentang peraturan standar selama new normal. Hal ini seperti menggunakan masker saat bekerja, kemudian cuci tangan dengan sabun. Itu merupakan hal yang basic yang harus diatur dalam standar kerja selama new normal. Kemudian selalu mensterilkan tempat usaha. Hal ini dapat dilakukan selama dalam jangka waktu tertentu, misalkan sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Kemudian kita juga perlu mensterilkan barang yang masuk ke kita. Misalkan ada supplier yang mengirimkan bahan baku, mengirimkan produk yang akan kita jual, itu kita pastikan untuk steril. Kemudian kita juga memberikan aturan bagi pelanggan atau pengunjung yang akan datang ke kita dengan memberikan tempat cuci tangan beserta sabun. Kemudian juga memberikan sekat antara penjual dengan pembeli supaya tidak terjadi kontak fisik langsung, tetapi juga tetap dapat berkomunikasi secara baik. Hal ini dapat kita lakukan dengan memasang akrilik yang bening antara penjual dan pembeli. Kemudian kita juga menghimbau para karyawan kita untuk selalu melaporkan kondisinya, yaitu kondisi kesehatannya seperti apa, kemudian kondisi lingkungan sekitarnya seperti apa. Ini kita lakukan untuk mengantisipasi ketika ada seseorang yang sakit, kemudian kita bisa mengambil langkah untuk meliburkan dia, untuk misalnya dia dapat melakukan karantina mandiri agar tidak menular kepada yang lain. Misalnya dia setelah ada tetangganya yang ternyata positif corona, kemudian si karyawan ini ternyata pernah kontak dengan si pasien tetangganya ini tadi. Nah, kita dapat mengantisipasi hal tersebut dengan cara meminta karyawan untuk melaporkan keadaannya setiap saat. Yang kedua yaitu kita beralih menuju online system. Media online ini kan sudah berkembang sangat pesat, banyak penggunanya dan mudah gitu diakses. Ada hasil riset yang mengatakan bahwa penggunaan aplikasi media sosial ini meningkat di kalangan usia 18 tahun sampai 34 tahun. Facebook juga menyatakan bahwa penggunaan aplikasi platformnya itu meningkat sebanyak lebih dari 50%. Bahkan panggilan video platform Facebook itu meningkat sebanyak 1000%.
Selain itu juga ada platform player yang mengungkapkan bahwa rata-rata pengguna Instagram Story itu mengunggah story sebanyak 6,1 kali setiap harinya. Dan impress pada Instagram Story itu meningkat 21%. Berdasarkan data-data di atas, kita itu dapat menangkap peluang bahwa kita dapat menggunakan media sosial untuk memasarkan produk kita, mengenalkan produk kita kepada pasar, dan memperluas jangkauan kita kepada masyarakat lebih luas. Ketika offline itu mengalami penurunan pendapatan, mengalami penurunan angka penjualan, maka kita dapat menggunakan online ini untuk melakukan bisnis kita, sehingga kita dapat menjangkau pasar yang lebih luas untuk menaikkan angka penjualan. Ada beberapa aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, atau e-commerce seperti Shopee, seperti itu. Aplikasi yang pertama yaitu ada aplikasi Instagram. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang populer di kalangan anak muda seperti usia 12-25 tahun. Nah, mereka ini menyukai produk-produk yang unik, yang berbeda dari yang lain, produk-produk yang baru seperti itu. Sehingga ketika kita menggunakan Instagram, kita itu harus dapat menonjolkan produk unik kita, keunikan produk kita itu ada di mana, supaya mereka tertarik untuk melihat produk kita. Yang kedua ada aplikasi Facebook. Nah, aplikasi Facebook ini sangat luas sekali jangkauannya karena penggunanya itu dari kalangan muda hingga kalangan tua. Nah, di Facebook ini juga terdapat ada grup-grup seperti kayak jual beli, seperti itu, ada grup komunitas. Nah, di sana kita bisa menawarkan produk kita kepada grup-grup itu atau komunitas-komunitas itu sesuai dengan apa yang kita miliki. Kemudian ada e-commerce seperti Shopee misalnya. Nah, aplikasi seperti ini itu dapat menunjang kepercayaan konsumen terhadap produk kita. Karena di Shopee itu ada sistem dapat dikembalikan ketika barang tidak sesuai dengan apa yang tertera gitu. Kemudian juga di Shopee itu ada berbagai cara pembayaran, misalnya tidak punya rekening seperti itu bisa melalui minimarket. Kemudian ada lagi itu sekarang lagi booming seperti aplikasi TikTok. TikTok ini penggunanya meningkat ketika masa pandemi. Karena orang-orang itu hanya beraktivitas di rumah, sehingga mereka mencari hiburan itu di TikTok dengan melihat gaya-gaya musik baru dan lain sebagainya. Nah, ini dapat kita manfaatkan dengan cara kita dengan pemasaran secara halus gitu, sehingga konsumen itu tidak langsung kita berikan ini saya punya produk seperti ini, tapi dengan cara kita soft selling seperti itu. Nah, yang terakhir, tips dalam memilih media yang tepat itu yang pertama, kita harus tahu target audiens kita itu siapa, kalangannya siapa, usianya itu berapa, sehingga kita dapat menentukan platform mana yang cocok bagi produk kita untuk kita memasarkan. Kemudian kita harus membuat konten seperti apa yang akan kita buat, yang akan kita berikan kepada konsumen, sehingga mereka itu tertarik dengan produk kita itu melalui konten. Setelah kita memiliki konten, kita susun jadwalnya seperti apa, kapan kita akan memberikan konten, kita akan mengupload, kapan kita akan berkomunikasi dengan konsumen seperti itu. Kemudian kita dapat membuat iklan yang secara lebih luas dengan seperti Instagram Ads, Facebook Ads seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah kita mendapatkan konsumen, kita dapat membina hubungan baik dengan konsumen itu melalui media sosial dengan cara memberikan customer service yang baik seperti itu. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.